Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki materi yang ke bab 7, yaitu remote access part 1 pada Cisco CCNA 200 sampai 301. Nah, oke teman-teman, di materi kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama pengenalan telnet dan SSH, yang kedua konfigurasi telnet, yang ketiga telnet dengan username, yang keempat konfigurasi SSH pada router, yang kelima konfigurasi IP address pada switch, dan yang keenam kita akan membahas mengenai konfigurasi SSH pada switch. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan telnet dan SSH. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya remote access. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa remote itu kita menggunakan kabel yang konsol ya teman-teman. Yaitu misal kita bisa tambahkan satu PC. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel konsol ke router. Nah, di sini kita klik konsol dan kita masukkan pada port RS232. Nah, RS232 ini adalah port serial dari komputer ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa meremote-nya. Kita bisa ke terminal ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan, misal prevent, kemudian configuration, kemudian ada end, lalu dan lain sebagainya. Jadi karena di sini kabelnya itu tidak panjang, kita bisa lakukan telnet dan SSH, yaitu melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Oke, misal di sini pada PC 8 kan jauh dari router ya teman-teman, ataupun switch, maka kita bisa pakai telnet dan SSH. Agar bisa meremote dan SSH, kita akan konfigurasikan pada switch atau routernya menggunakan kabel tersebut, lalu bisa meremote dimanapun dan kapanpun. Jadi untuk meremote itu. Dan materi yang kedua, kita akan membahas mengenai konfigurasi telnet. Oke, kita bisa buka routernya, kita konfigurasikan dengan perintah. Lalu kita bisa tekan tanda tanya ya teman-teman. Nah, oke, jadi di sini kita bisa mengisikan angka 1 sampai 15. Nah, misal di sini kita bisa masukkan angka, maka artinya bahwa ada banyak beberapa atau siapa saja yang bisa meremote menggunakan telnet kita dalam waktu bersamaan. Jadi jika di sini ada 3 orang ya teman-teman, karena dari 0, 1, 2. Kemudian kita bisa tambahkan untuk passwordnya, yaitu admin, lalu kita jalankan perintah login. Nah, oke, jadi perintah ini mendefinisikan kalau kita ingin masuk ke telnet, kita harus memasukkan terlebih dahulu passwordnya. Selanjutnya kita akan tambahkan perintah transform input telnet. Jadi ini itu adalah 3 opsi ya teman-teman. Jadi ini ada 3 opsi: telnet, SSH, dan juga all. Jadi hal itu adalah perintah agar bisa telnet dan juga SSH, karena di sini kita akan coba telnet, maka kita bisa masukkan saja yang telnet, lalu kita bisa exit, lalu kita bisa ketik perintah yaitu enable secret admin dan passwordnya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini langsung saja kita bisa meremote pada PC-nya. Kita bisa ke PC 6 ya teman-teman. Lalu di sini pastikan bahwa dia sudah memiliki dan IP DHCP. Lalu kita coba telnet SSH client. Untuk connection, tipenya kita bisa pilih telnet, dan hostname-nya IP address kita bisa kasihkan VLAN 10 ya teman-teman, 10.1. Nah, kita bisa connect. Nah, oke, di sini kita bisa masukkan password ya teman-teman. Oke, maka di sini sudah berhasil. Lalu kita coba pergi ke enable. Nah, di sini juga diminta password ya teman-teman. Kita masukkan saja, kemudian kita ke global configuration. Nah, oke, di sini berhasil ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita berhasil meremote. Ya, jadi materi selanjutnya kita akan bahas mengenai telnet dengan username. Oke, jadi kalau telnetnya seperti ini saja itu kurang ya secure ya teman-teman. Jadi kita akan coba telnet menggunakan username. Langsung saja kita bisa ke routernya. Nah, oke, di sini kita akan buat username sekaligus password ya teman-teman. Oke, kita bisa masuk perintah yaitu username.
Lalu kemudian untuk passwordnya itu admin, lalu kita jalankan perintah line fty02. Lalu kita masukkan login lokal. Jadi ini artinya saat kita login nanti kita akan diminta untuk memasukkan user dan juga password. Nah, di sini kita bisa masukkan transport input telnet. Oke, kita bisa coba lagi remote di PC-nya. Nah, di sini kita bisa pilih telnet atau SS server connection, tipenya kita bisa pilih telnet. Kemudian untuk IP-nya yaitu yang VLAN 10. Nah, di sini kita bisa masuk saja. Maka di sini masukkan password ya teman-teman. Oke, kita bisa coba ke enable. Nah, di sini dan materi yang keempat kita akan bahas mengenai konfigurasi SSH pada router. Oke teman-teman, selain telnet juga ada yang namanya SSH. Untuk SSH ini mungkin dia lebih secure ya teman-teman. Langsung saja kita mencobanya. Kita bisa buka router, lalu di sini kita bisa exit. Nah, kita bisa melakukan SSH. Kita akan menambahkan masukkan perintah yaitu crypto generate RSA. Nah, maka di sini terdapat tulisan please define a hostname dan router. Artinya kita disuruh membuat hostname selain router ya teman-teman. Kita akan membuat hostname-nya yaitu apa? Langsung saja kita buat. Misalnya di sini sudah terganti ya teman-teman. Kita bisa masukkan lagi perintah crypto. Oke, di sini ada lagi tulisan bahwa kita disuruh membuat domain nama servernya. Di sini kita bisa buat dengan perintah yaitu ip domain, lalu name, com. Nah, oke, di sini kita bisa masukkan perintah crypto generate RSA. Nah, maka di sini untuk kita bisa coba. Kita bisa ketik perintah transport input SSH. Kemudian di sini kita akan coba meremote di PC-nya lagi. Di sini untuk connection tipenya yang kita pilih yaitu SSH. Lalu kita masukkan username yang tadi kita sudah konfigurasikan yaitu alpha. Kita bisa konekkan saja. Oke, di sini maka dia masukkan password ya teman-teman. Nah, di sini juga hostname-nya sudah berubah menjadi Lita. Nah, kita coba ke enable. Materi ke-5 kita akan bahas mengenai konfigurasi IP address pada switch. Sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi IP pada switch. Langsung saja kita ke switch yang tengah. Dan di sini kita bisa masukkan untuk VLAN 10. Lalu kita akan tambahkan IP-nya dengan masukkan perintah IP address. Lalu IP-nya mengikuti networknya yaitu 10.10.25. Nah, hasil subnetnya itu 255.255.0. Nah, lalu di sini kita akan masukkan gateway-nya yaitu 10.1 ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa cek dengan perintah to show IP interface preview. Nah, di sini spasi saja. Oke, jadi di VLAN 10 sudah ada IP-nya. Kemudian kita coba untuk VLAN-nya, kita bisa masuk ke interface VLAN 10, lalu IP-nya yaitu 20.20.25. Lalu kita bisa masukkan gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Dan kita bisa cek lagi dengan perintah IP interface preview. Nah, maka kita ini sudah bisa ya teman-teman, sudah ada VLAN 20-nya. Jadi sini Dan materi terakhir kita akan bahas mengenai konfigurasi SSH pada switch. Ini seperti tadi yang sebelum kita membuat crypto, kita harus membuat dulu hostname-nya. Untuk hostname-nya kita semakin saja ya teman-teman, samakan saja seperti sebelumnya. Bisa hostname alpha. Lalu kita buat domainnya yaitu domain name.com. Nah, maka kemudian baru kita jalankan perintah crypto generate RSA. Ditanya bitnya sama nih teman-teman yaitu 110.24. Lalu kita akan buat username dan juga password. Dan di sini untuk username-nya yaitu apa? Kemudian password-nya yaitu admin. Kemudian kita jalankan perintah line fty02-nya. Kemudian kita bisa transport input SSH. Lalu login lokalnya. Kemudian kita bisa exit saja. Lalu kita bisa exit.
Nah, setelah itu kita bisa jalankan enable secret-nya. Nah, enable secret itu lalu kita bisa masukkan password untuk masuk ke global configuration. Selanjutnya kita reboot lagi pada PC-nya. Production field tipenya yaitu SSH, lalu hostname-nya itu IP yaitu sudah kita konfigurasi yaitu 10.10.25. Lalu username-nya itu apa? Kita akan konekkan. Maka di sini masukkan password, lalu kita coba ke enable password-nya. Nah, oke, jadi di sini kita sudah berhasil meremot PC. Teman-teman, di materi kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.